Terima kasih. Oke, baik. Karena ini waktu masih terus berjalan, jadi kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada malam ini kita bisa mulai ya untuk VidCon yang kedua untuk kelas yang 202 ini. Sekali lagi, Bapak mengantisipasi karena ada notifikasi di Zoom Bapak terkait dengan 40 menit dari unsianya. Padahal kemarin aman-aman saja Bapak ada VidCon dengan kelas yang lain. Jadi silahkan kalian copy dulu link Google Meet, antisipasi kalau misalkan tiba-tiba Zoom-nya keluar atau end secara langsung karena waktu yang habis 40 menit lagi silakan Bapak sudah share di grup chat. Jadi nanti kalau misalkan Zoom-nya langsung tiba-tiba mati, kalian langsung masuk ke link Google Meet ini saja sebagai ininya ya, sebagai pilihan antisipasi Zoom matinya. Lalu berikutnya Bapak akan persilahkan untuk presentasi untuk kelompok satu terkait dengan tugasnya ya dari per kelompok. Tadi Bapak konfirmasi kembali grup satu itu ada Ade Maksum, Abdullah Muhammad, Iqbal Bahir, Rifda Arsy, dan juga Rizal Hamdani. Tanpa berlama-lama dan juga untuk keefektifan waktu, kepada kelompok satu Bapak persilakan untuk bisa memaparkan terkait dengan tugas-tugasnya. Silakan. Oke Bapak, saya ingin buka presentasi ya Pak. Oke, sejahtera bagi kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat malam. Pujikan kehadirat Tuhan karena di atas rahmat dan kau kumpul dan ini dalam sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Iqbal, koordinator dari kelompok dan Kai Purnamasari. Beberapa dari presentasi ini menjelaskan terkait dengan berita yang kita ambil, yaitu pengaruh konten Rodin terhadap opini publik dalam kita, kita masuk ke pembahasan. Oke, saya izin menjelaskan untuk latar belakangnya. Kami di sini mengambil berita viral yang akhir-akhir 2025 ya Pak, sempat pertama yang viral di media sosial. Konten-konten tersebut memuat informasi hingga ajakan masyarakat untuk menangkap dan memburu ikan sapu-sapu yang saat ini dianggap yang sekarang dianggap itu sebagai ikan invasif dan merusak lingkungan. Berita viral ini September 2025 teman-teman bisa lihat di sini ada poster Karim lagi pegang ikan sapu-sapu ya. Pak, maaf izin suaranya apakah terdengar? Terdengar tapi kecil. Kecil ya Pak. Sebentar ya Pak. Ya, Mohon izin. Tes, tes, tes. Dengar Pak, sore Pak. ya ini lebih baik. Silakan lanjutkan. Baik ya Pak. Saya lanjut ya Pak. Untuk konten ini menampilkan Kali Ciliwung Bapak. Untuk pertama kali dengan pegiat lingkungan ya Kak Arif. Dia untuk mengajak masyarakat bisa menangkap ikan sapu-sapu karena memang benar-benar saat ini invasif sekali Bapak. Bisa memakan apa ikan-ikan yang ada di daerah tersebut.
Konten ini juga memicu perhatian publik, perubahan perilaku masyarakat, dan respon dari pemerintah setempat. Maka, berita viral ini menarik kita kaji. Karena ada dua opsional, yang itu ada kreasi sosialnya tinggi terhadap fenomena komunikasi digital. Dan yang paling penting ada dampak nyatanya juga bagi masyarakat. Next. Oke, kita mengojek analisis berita ini melalui konten dari Arif Kamarudin, yaitu seorang pegiat lingkungan dan aktivis Kali Ciliwung yang aktif mengangkat isu ikan sapu-sapu. Mungkin di sini teman-teman sudah pernah mendengar ya atau nggak asing lagi dengan Arif Kamarudin, yang dimana memang konten-kontennya itu keseharian hanya di Ciliwung dengan kotornya kotornya sungai yang mungkin bagi mereka masyarakat enggan untuk terjun di lapangan, tapi Arif Kamarudin ini memang berinisiatif juga untuk memberikan sapu-sapu. Dan saya ingin menjelaskan sedikit kapan viral berita ini muncul. Jadi, konten ini diunggah pada September 2025. Tapi pada saat itu kontennya belum viral. Baru hanya beberapa aja yang tahu. Lalu, seiring berjalannya hari dan bulan, konten ini viral di media sosial. Bahkan di platform TikTok, YouTube, Twitter, dan juga Instagram. Nah, puncak rivalitas viralnya itu ada di Oktober 2025 sampai Maret 2026. Dan yang nasional, bahkan hampir pemerintah daerah setempat dan juga gubernur kita ya, terutama di Jakarta, Pramono Anung, dia untuk mengarahkan tim orennya, salah satunya di Plaza Indonesia ya, yang sering kita lihat di media sosial, dia mengarahkan tim-timnya untuk bisa menangkap sapu-sapu. Objek yang menjadi fokus kita dalam analisis ini adalah mengenai konten digitalnya, pesan utama dan dampak konten terhadap opini publik. Utama ya. Next. Oke, seperti yang tadi saya jelaskan untuk ronde singkat. Jadi sebelum viralnya itu 2025 ikan sapu-sapu, saya ingin throwback dulu ya sedikit ya. Teman-teman mungkin nggak tahu ya atau yang sudah beberapa yang tahu bahwasannya ikan sapu-sapu ini sudah ada di Indonesia sejak 1970-an. Tapi belum sebanyak itu. Ikan sapu-sapu isi dari ikan-ikan langsung dari kali yang langsung. Dan September 2025 pas viralnya itu eh, kita bisa lihat teman-teman di sini ada Gubernur Pramono Anung, bahkan wali kota, dan Kak Arif Kamarudin ini bekerja sama dengan TNI. Kalau kalian bisa lihat juga di beritanya itu ada dia tuh menangkap ikan sapu-sapu di Universitas Indonesia ya. Dia bersama dengan para TNI. Dan Oktober 2025 sampai 2026 itu adalah puncak viralitas kontennya itu, menyebar luas sehingga memicu diskusi dan dukungan publik. Next. Oke, kita bisa lihat teman-teman di sini ada gambar ikan sapu-sapu ya, yang dimana itu kulitnya sangat keras sekali, bahkan tajam. Ikan ini juga tergolong spesies invasif teman-teman, yaitu spesies yang bukan berasal dari ekosistem asli, namun berkembang pesat dan mengganggu keseimbangan lingkungan. Kenapa? Kalau di Indonesia ini dia nggak ada predator alaminya. Jadi untuk bisa ber, bertelur dia malah makin banyak karena tidak ada predatornya. Kecuali di London ini dia ada spesies predatornya juga, itu kalau nggak salah ikan Solomon. Oke, boleh dilanjut sama teman-teman di masalah utama. Next. Baik, mohon maaf, apa suara udah jelas, Pak? Aman-aman. Ya. Baik, terima kasih Kak Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Adi Muhammad Ramdan, MIKOM, dan teman-teman sekalian, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua.
Perkenalkan, nama saya Ade Maksum. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang pengaruh konten Arif Komarudin terhadap masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan teori difusi inovasi. Jadi, teman-teman, kita semua sekarang hidup di era media sosial, di mana informasi itu sangat mudah menyebar. Salah satu contohnya adalah konten yang dibuat oleh Arif Komarudin. Konten-konten seperti ini bukan cuman sekedar bisa memberikan edukasi dan bahkan memengaruhi cara berpikir masyarakat. Nah, untuk memahami bagaimana pengaruh itu terjadi, saya menggunakan teori difusi inovasi dan dari Everett M. Rogers. Bagaimana suatu informasi atau ide bisa menyebar di masyarakat dari orang yang tahu sama sekali sampai dan melakukan tindakan. Menurut Roger, proses ini terjadi melalui beberapa tahapan. Tahapan yang pertama atau di tahap ini masyarakat mulai mengetahui adanya suatu informasi, contohnya dari konten yang dibuat masyarakat. Jadi sapu-sapu itu adalah spesies pasif. Ya, sebelumnya mungkin banyak orang yang menganggap ikan ini bisa saja atau bahkan dipelihara tanpa tahu dampaknya. Tahap kedua di sini masih pengaruh untuk opini. Jadi bukan cuma tahu tapi mulai percaya bahwa informasi tersebut benar. Misalnya, mereka mulai yakin bahwa ikan sapu-sapu memang berbahaya bagi lingkungan dan perlu dikendalikan. Decision atau keputusan. Setelah itu, masyarakat mulai mengambil keputusan. Contohnya, mereka memutuskan untuk tidak memelihara ikan tersebut atau mulai ikut mengurangi populasinya. Tahap ini orang sudah mulai informasi yang diterima. Untuk tahap selanjutnya ada implementasi. Di sini masyarakat mulai melakukan aksi seperti menangkap ikan sapu-sapu atau tidak lagi melepaskan ke alam. Artinya, informasi tahu sekarang sudah berubah eh, eh, baik dari presentasi ini bisa kita simpulkan bahwa media sosial memiliki peran yang besar kan informasi konten yang edukatif bisa memengaruhi cara berpikir masyarakat. Difusi informasi tersebut bisa mengubah perilaku secara nyata. Sekian yang kan, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya. Terima kasih Pak Ade atas penjelasannya. Selamat malam semuanya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan untuk analisis dari difusi dari effort
Konsep utama teorinya tersendiri, teori difusi inovasi, bagaimana ide atau masyarakat melalui media komunikasi hingga akhirnya diadopsi oleh publik. Inti analisisnya itu konten Arif Komarudin berhasil menjadi inovasi pesan yang menyebar dengan cepat di media masyarakat hingga kebijakan. Inovasinya tersendiri itu Komarudin menyampaikan bahwa ikan sapu-sapu adalah ancaman ekosistem dan perlu adanya tindakan sapu-sapu. Kedua itu saluran komunikasi. Penyebaran dilakukan melalui TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, serta media sosial mempercepat viralitas konten itu dan prosesnya. Awal muncul itu dari September 2025, mulai viral di akhir 2025 dan menjadi isu nasional di 2026. Sistem sosial. Masyarakat pengguna media sosial, aktivis lingkungan, bahkan sampai pemerintah. Untuk menerimanya sendiri, awal hanya netizen dan juga aktivis, masyarakat luas dan menyebar akhirnya pemerintah serta kebijakan publik. Untuk tahap difusi proses adopsinya tersendiri itu dari knowledge, pengetahuan, persuasion, ketertarikan, lalu decision, keputusan, implementation, tindakan, dan terakhir next. Analisis teorinya tersendiri, dokter. Yang pertama inovasi lingkungan, yang pertama kali mengangkat isu. Yang kedua itu early adopters, to netizen aktif dan kreator konten yang mulai menyebarkan dan mendukung pesan. Tiga itu ada early majority, masyarakat umum yang mulai sadar yang ikut membahas serta mendukung pergerakan penangkapan ikan sapu-sapu ini. Late majority ikut setelah isu menjadi perhatian nasional ya teman-teman. Guards papar informasi atau belum melihat urgensi ikan sapu-sapu ini. Inovasi dalam kasus Arif adalah keuntungan relatif, kesian, kompleksibilitas, kemungkinan dicoba, dan kemudahan diamati. Next. Oke, baik. Izin di bagian ini Bapak Pak Adi Muhammad Ramazan dan insert dari konten viralnya Arif Kamarudin ikan sapu-sapu. Dampak positifnya meningkatkan kesadaran bagi masyarakat dan memberi edukasi tentang pasien aslinya masyarakat pemerintah terhadap ekosistem meningkat dan dari perdebatan antara setuju terhadap gerakan tersebut. Lain ikut viral dan bukan beredukasi. Di sini juga di dampak negatifnya misi informasi yang menyebar melalui tidak lengkap atau dilebih-lebihkan bisa menyesatkan publik. Kesimpulan penting, media sosial sangat berpengaruh, edukasi lingkungan meningkat, peran individu efektif, mendorong aksi nyata dan berdampak ke kebijakan. Next. Baik, Bapak izin menjelaskan untuk kesimpulan. Dari hasil analisis yang telah disimpulkan sapu yang dibuat oleh Arif Kamarudin yang cukup besar ini tidak hanya menyebarkan informasi membentuk opini publik, merupakan spesies invasif yang berbahaya bagi lingkungan. Jika dikaitkan dengan teori difusi inovasi, fenomena ini menunjukkan proses penyebaran informasi yang terjadi secara bertahap di masyarakat. Ada tahap pertama
Itu adalah pengetahuan, kemudian masuk ke tahap persuasi, selanjutnya ada tahap keputusan, lalu tahap implementasi, dan tahap konfirmasi. Konten Arif Kamarudin sendiri dalam difusi inovasi karena audiens darinya melakukan tindakan nyata. Karena beberapa faktor, yaitu ada konten secara sederhana, mudah dipahami, adanya juga buku meningkatkan ke algoritma media sosial yang membuat konten cepat viral dan tersebar luas. Selain itu, interaksi seperti share juga mempercepat proses karena masyarakat tidak hanya menerima informasi, ikut menyebarkan kembali. Dapat disimpulkan ya, kombinasi antara cara kekuatan media sosial dan kekuatan dari masyarakat yang semuanya sesuai dengan konsep dalam teori difusi inovasi. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial itu berperan penting dalam mempercepat proses penyebaran informasi dan mempengaruhi. Nah, untuk sini kami menyertakan beberapa referensi untuk digunakan memperisi yang telah kami lakukan. Yang pertama ini ada link sumber visual berupa video ataupun foto yang diambil Arif Kamarudin sebagai objek utama dalam penelitian ini. Yang kedua juga ada referensi teori berasal dari buku dan jurnal terkait dari teori difusi inovasi sebagai landasan fenomena. Ada pula yang ketiga, ada informasi dari diperoleh melalui akun Instagram bentuk respon pemerintah pemberitaan dari antara NEOS sapu-sapu secara bersama. Ada jurnal dari Oimai dan Evi Dasari tahun 2016 yang membahas tentang awal kemunculan ikan sapu-sapu sebagai dasar informasi ilmiah terkait objek yang dikaji. Dengan diharapkan analisis yang kami sekarang memiliki dasar yang kuat dan terima kasih Bapak. Pak, kami dari kelompok 1 menyelesaikan dari tugas. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 1. Ini sudah beres berarti ya, sudah semuanya ya. Oke, kalau sudah, karena ini Bapak ada reminder lagi, tinggal 3 menit lagi. Jadi untuk presentasinya Bapak cukupkan. Untuk diskusinya kita pindah ke link yang Google Meet ya, biar tidak nanggung. Jadi silahkan Bapak share kembali. Sorry. Bapak share kembali untuk kita pindah dari Zoom ini ke Google Meet ya. Untuk selanjutnya kita diskusi atas presentasi kelompok 1. Silakan kita pindah dulu. Di copy dulu linknya ya. Mau Bapak end-kan untuk Zoom-nya. Atau yang udah di-share di grup WA ya.